Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Batari Saujana, NIM 90 dari kelas A. Saya mahasiswi dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Selanjutnya, pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga variabel dan data, yang keempat istilah. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Pengertian yang pertama, analisis conjoin. Analisis conjoin yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan yang relatif berdasarkan persepsi pelanggan terhadap suatu produk tertentu dan menilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk tersebut. Atribut di sini bisa disebutkan sebagai faktor. Untuk yang kedua, analisis jalur. Analisis jalur merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Yang ketiga, analisis time series. Analisis time series yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada suatu interval waktu yang teratur. Time series sendiri atau deret berkala sendiri itu mempunyai arti yaitu serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, tujuan analisis conjoin untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi konsumen terhadap sebuah produk atau jasa yang diminati konsumen. Untuk yang kedua, analisis jalur. Tujuan analisis jalur ini untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, analisis time series. Tujuan dari analisis time series ini untuk menentukan pola data secara historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut untuk masa yang akan datang. Mengekstrapolasikan di sini dalam arti memperluas data. Untuk yang selanjutnya, variabel dan data. Variabel yang digunakan pada analisis conjoin ada 3. Yang pertama, variabel independen, yang kedua, variabel dependen, yang ketiga, variabel dummy. Variabel dependen ini variabel yang mempengaruhi preferensi dari konsumen. Pada analisis conjoin ini, variabel independennya adalah atribut. Untuk yang kedua, variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi dari beberapa atribut. Yang ketiga, variabel dummy, yaitu variabel ini biasanya digunakan untuk data berjenis metrik dan non-metrik. Data yang digunakan pada analisis conjoin adalah data dengan skala kualitatif atau non-metrik untuk kategori nominal dan ordinal, dan data dengan skala kuantitatif atau metrik untuk kategori data interval dan rasio. Untuk selanjutnya, variabel yang digunakan untuk analisis jalur ada 3, yaitu yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel intervening. Untuk variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel terkait. Variabel terikat. Untuk yang kedua, variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi dari variabel bebas. Untuk yang ketiga, variabel intervening yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat
diamati, dan diukur. Data yang digunakan untuk analisis conjoint adalah data yang memiliki skala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval atau scaled value. Jika data belum dalam bentuk skala interval, sebaiknya data diubah dahulu menggunakan metode suspensive interval. Jika data bukan metrik yang digunakan, maka akan mengecilkan nilai koefisien korelasi. Untuk yang selanjutnya yaitu istilah dalam analisis time series. Dalam analisis time series ini terdapat 4 macam tipe pola data, yaitu yang pertama tren, siklus, musiman, dan tak beraturan. Untuk tren sendiri yaitu mempresentasikan perubahan dari waktu ke waktu. Pada pola tren ini cenderung naik atau turun. Untuk yang selanjutnya, siklus. Siklus yang berulang biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Untuk yang pola selanjutnya, pola musiman. Pola musiman ini mempresentasikan pola berulang dengan durasi kurang dari 1 tahun dalam suatu deret berkala. Untuk yang keempat, yaitu tak beraturan. Pola tak beraturan ini mengukur simpangan nilai deret berkala sebenarnya dari yang diharapkan berdasarkan komponen lain. Untuk istilah lain yang ada pada analisis time series ini ada juga yang namanya stasionaritas dan kointegrasi. Stasionaritas berarti bahwa tidak terdapat perubahan yang drastis pada data. Fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan variasi dari fluktuasi tersebut. Itu menurut Makridakis 1995.235. Data time series dikatakan stasioner jika rata-rata dan variansinya konstan, tidak ada unsur tren dalam data, dan tidak ada unsur musiman. Apabila data tidak stasioner, maka perlu dilakukan modifikasi untuk menghasilkan data yang stasioner. Salah satu cara yang umum dipakai adalah metode pembedaan atau differencing. Untuk yang selanjutnya yaitu kointegrasi. Kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel-variabel bebas dan terikat. Uji ini merupakan kelanjutan dari uji stasionari. Tujuan utama uji kointegrasi ini adalah untuk mengetahui apakah residual regresi kointegrasi stasionari atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi, maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang, dan sebaliknya. Jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel, maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Istilah kointegrasi juga sering disebut dengan istilah error. Hal ini karena deviasi terhadap ekuilibrium jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui series parsial. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada materi yang kurang tepat, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.